Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Jumat 23 Desember 2022, hari biasa khusus Advent. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 1 ayat 57 sampai 66. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi syarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, ada sebuah ungkapan dalam bahasa Latin demikian, nomen est omen. Nama adalah tanda. Orang tua tidak asal memberi nama kepada anak-anaknya. Nama bukan sekedar pembeda antara saya dan dia dengan mereka, tapi juga terkandung harapan atas anak itu. Baru saja kita mendengar kisah kelahiran Yohanes Pembaptis, proses sunat dan pemberian nama oleh Zakaria kepada anak laki-lakinya yang baru saja dilahirkan. Zakaria sebagai seorang ayah punya hak penuh untuk memberikan nama kepada anaknya. Orang menyangka bahwa Zakaria akan memberi nama kepada anak laki-lakinya dengan nama yang sama, Zakaria, karena anak laki-laki sebagai penerus keluarga, penerus klan, marga keluarga. Tapi Zakaria tidak memilih yang biasa terjadi pada kala itu. Ia ingat akan pesan malaikat Tuhan saat ia melaksanakan tugas imamatnya membakar korban ukupan di ruang Maha Kudus dalam bait Allah, di mana malaikat Tuhan berpesan, "Hendaklah engkau menamai anak laki-lakimu dengan nama Yohanes." Ketika tiba saatnya, Zakaria memberi nama kepada anaknya. Ia menyebutkan nama anaknya adalah Yohanes. Maka lidahnya yang keluh dan bisu terlepas dan bisa berkata-kata lagi dengan baik dan memuji Allah. Semua orang yang melihat menjadi heran dan mengatakan, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Saudari-saudaraku yang terberkati, anak laki-laki itu memang dipilih untuk menyiapkan banyak orang untuk siap menyambut kedatangan dia yang lebih besar darinya. Seorang pribadi yang disebut Immanuel, Allah beserta kita. Allah yang berkarya dengan cara yang sama sekali baru, hadir dan berkarya dalam diri Yesus Kristus Tuhan, Allah Sang Immanuel. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki.
dan ia akan menamakan dia Immanuel. O Immanuel, Raja dan Pemberi hukum kami, harapan dari semua bangsa dan keselamatan mereka, datang dan selamatkanlah kami, O Tuhan Allah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.